Kerja Nyata Angkatan 57 Kelompok 21 Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Kami melakukan KKN di Desa Wonopringgo yang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Memiliki luas wilayah sekitar 156 hektar. Desa Wonopringgo diapit langsung oleh Desa Gondang, Desa Jeta Kidul, Desa Rawakembu, Desa Wonorejo. Pemerintahan Desa Wonopringgo dipimpin langsung oleh Bapak Slamet Haryanto beserta 7 perangkat desa. Jumlah penduduk Desa Wonopringgo saat ini kurang lebih 2.800 jiwa. Sebagian besar masyarakat Desa Wonopringgo menekuni pekerjaan sebagai pelaku usaha dan juga sebagai petani. Alhamdulillah, ditanya keadaan masyarakat Desa Wonopringgo kan kita dari bermacam dasar ya. Ada yang secara pendidikannya nggak sama. Jadi kalau tanya secara umum masyarakat Wonopringgo, mungkin panjenengan udah tahu, kita mudah untuk dikomunikasikan. Jadi di Wonopringgo ini ada apa-apa ya mudah, masyarakatnya masih mudah diajak bicara. Dan kegiatan pun masih banyak yang siap untuk mengikuti kegiatan yang di desa. Ini contohnya kayak ada musren, kayak ini masyarakat masih bersemangat. Ini mudah-mudahan selama saya di sini masyarakatnya tetap seperti sekarang, antusias kalau ada kegiatan. Ya kalau mungkin kalau kita di web kan udah ada ya, di web kita itu sudah dijelaskan potensi desa. Yang pada saya awal masuk ke sini, itu di monografi itu potensi desanya ke pertanian. Tapi ternyata setelah saya masuk, petani Wonopringgo itu lebih banyak petani penggarap. Jadi bisa dihitung lah petani-petani. Terus berjalannya waktu saya melihat kok banyak usaha lain nih di UMKM, salah satunya nasi goreng. Makanya kita pernah bikin festival nasi goreng gratis. Tujuannya untuk kita ikut mempromosikan supaya pedagang nasi goreng itu dikenal di luar. Oh ternyata orang Wonopringgo banyak yang jualan nasi goreng. Kenyataannya memang dari mulai ujung sini sampai ke Pekalongan berapa meter itu pedagangnya nasi goreng Wonopringgo. Harapan dari pemerintah desa ikut mempromosikan. Ini biaya promosi kan mahal. Nah, kita lewat festival nasi goreng. Berjalannya waktu kita kena COVID, kegiatan itu nggak bisa dilaksanakan. Setelah COVID ada usulan beberapa masyarakat, ya kita yang kita laksanakan tetap membawa kampung nasi goreng tapi dengan judul yang beda. Kampung Nasi Goreng Bersolawat. Kuliah kerja nyata di Desa Wonopringgo. Silaturahmi kepada tokoh dan warga setempat menjadi langkah awal kami untuk mengenal lebih dalam Desa Wonopringgo. Tak hanya itu, kami mengerti apa saja hal yang ingin dicapai warga Desa Wonopringgo dan berdasarkan potensi sumber daya alam dan manusianya. Terlebih, kami berkeliling desa didampingi langsung oleh Bapak Kepala Desa Wonopringgo hingga memudahkan kami dalam memahami kondisi lingkungan warga Desa Wonopringgo. Ternyata, potensi warga Desa Wonopringgo yang dapat kami kembangkan adalah dalam hal UMKM dan juga organisasi pemuda. Kami pun mulai merancang program kerja yang cocok untuk diterapkan di Desa Wonopringgo. Penetapan program kerja kami lakukan setelah diadakan proses diskusi seluruh anggota kelompok bersama tokoh-tokoh yang bersangkutan, mulai dari tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan juga dosen pembimbing lapangan. Di Desa Wonopringgo terdapat organisasi masyarakat yang sudah berjalan dengan cukup baik. Di antaranya yaitu BUMDes, Karang Taruna, IPNU, dan IPPNU, Kader Posyandu, PKK, serta grup marching band dan barongsai. Setelah berbagai pertimbangan dan hasil diskusi, kami memutuskan untuk menetapkan 2 proker utama. Proker pertama yang kami tetapkan adalah workshop digital marketing yang ditujukan kepada para pemuda Desa Wonopringgo yang menjadi anggota organisasi desa agar mampu mengembangkan potensi organisasi
melalui personal branding di media sosial. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2023 dengan menghadirkan pemateri mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam yang handal dalam bidang public speaking, fotografi, dan videografi. Harapan yang kami inginkan setelah dilaksanakan kegiatan workshop digital marketing ini adalah pemuda senantiasa mampu mengembangkan potensi diri dan organisasi melalui media sosial. Proker utama yang kedua adalah program sertifikasi halal. Kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan nilai jual produk UMKM melalui sertifikasi halal. Kegiatan ini meliputi survei UMKM dan sosialisasi sertifikasi halal bersama tim Halal Center UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023 diisi langsung oleh Dr. Karimatul Hasanah selaku dosen UIN Gusdur sekaligus petugas Halal Center. Antusiasme masyarakat desa sangat besar dalam kegiatan ini karena mayoritas penduduk desa Wonopringgo memiliki UMKM dan ingin mendapatkan sertifikasi halal guna mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Kemudian, dalam bidang sumber daya manusia, kami memiliki 2 program kerja pendukung, yakni kunjungan industri batik dan juga kunjungan kerajinan batok kelapa. Yang pertama adalah industri batik. Kali ini, kami mengunjungi Bapak Wahyudin yang menjadi salah satu pengrajin batik rumahan di Desa Wonopringgo. Tujuan kunjungan industri ini adalah untuk mengenalkan kepada khalayak tentang proses pembuatan batik di Desa Wonopringgo hingga proses pemasarannya. Kunjungan yang kedua, yakni kunjungan di pengrajin batok kelapa Starko Handicraft, Pak Sutarko, yakni pengrajin batok kelapa di Desa Wonopringgo. Kami diajak langsung untuk membuat kerajinan bersama. Limbah batok kelapa ini dibuat menjadi beragam macam kerajinan, diantaranya gelang, gantungan kunci, kancing, tempat tisu, hiasan dinding, tas, dan lain sebagainya. Salah satu alasan Pak Sutarko mengelola limbah menjadi kerajinan adalah potensi dari bahan baku yang berlimpah dari masyarakat dan minat masyarakat pun sangat bagus terhadap produk dari Starko Handicraft ini. Dengan diadakannya kunjungan industri dan kerajinan, diharapkan mahasiswa KKN dapat mengetahui SDM dan memahami kondisi lapangan kerja yang ada di Desa Wonopringgo. KKN Desa Wonopringgo juga melakoni bidang pendidikan formal. Desa Wonopringgo memiliki tempat mengenyam pendidikan masing-masing satu di tiap tingkatan, yakni pada anak usia dini, PAUD Harapan Kita, Taman Kanak-kanak kita mengunjungi langsung TK Dharma Wanita dan Sekolah Dasar SDN 1 Wonopringgo. Dalam hal tersebut, kami tim KKN melaksanakan program kerja tambahan, diantaranya membantu mengajar siswa-siswi PAUD dan TK dengan tetap didampingi oleh Dewan Guru yang bersangkutan. Dalam melakukan pengajaran kepada siswa-siswi PAUD dan TK, kami mengajarkan cara menulis, membaca, menggambar, juga mewarnai. Pertemuan kami dengan siswa-siswi TK dilakukan 2 kali dalam seminggu dan pada pertemuan terakhir kami mengadakan lomba mewarnai. Sedangkan untuk sekolah dasar, kami mengadakan berbagai macam praktik lingkungan. Di antaranya, praktik penanaman kacang hijau, mengecap menggunakan tumbuhan, pembuatan ekoprint, juga senam bersama. Rangkaian kegiatan praktik tersebut membuat siswa-siswi semakin bersemangat dalam belajar karena pada realitanya anak-anak usia SD lebih menyukai pelajaran praktik daripada teori. Sedangkan dalam bidang pendidikan agama, Desa Wonopringgo memiliki yayasan TPQ dan juga MDA. Kami pun ikut serta dalam kegiatan belajar mengajar di TPQ Al-Mujahidin, juga mengadakan lomba menulis serta mewarnai kaligrafi. Berlanjut dalam kegiatan bersosial, kami ikut serta dalam kegiatan rutin warga di setiap rukun tetangga atau RT, kegiatan rutin posyandu, kegiatan rutin keagamaan di musola sekitar, dan juga ikut serta dalam kegiatan balai desa. Di antaranya, yaitu berpartisipasi dalam penginputan data penduduk desa di Prodeskel,
Sehingga kami dapat mengetahui jumlah penduduk desa Wonopringgo saat ini adalah kurang lebih 2.800 jiwa. Tak terasa, 45 hari berlalu. Hingga tibalah pada acara Sayonara. Bagaimanapun ada pertemuan pasti ada perpisahan. Dalam acara Sayonara ini, kita menggelar acara dengan mengundang berbagai tamu undangan. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan juga tokoh yang lainnya. Pengalaman berharga kami jadikan sebagai guru terbaik dalam kehidupan. Salam hangat KKN Angkatan 57 Kelompok 21, Desa Wonopringgo, pamit undur diri.